Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai suatu fungsi jika domainnya diketahui ataupun sebaliknya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Untuk materi grafik fungsi kuadrat ini akan dibagi 3. Jadi, hari ini adalah pertemuan pertama untuk grafik fungsi kuadratnya. Untuk itu, silahkan disimak pembahasannya. Untuk materi grafik fungsi kuadrat ini, kita akan mempelajari bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat yang sederhana. Kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Contohnya, gambarkanlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Untuk menggambarkan grafik fungsi ini, pertama kita harus menentukan daerah domain dan daerah rangenya. Untuk daerah domain itu bisa kita tentukan dengan sembarang angka jika tidak ditentukan oleh soal. Jadi misalkan pada soal ini kita ambil rentangnya dari min 3 sampai 3. Kemudian kita tentukan nilai dari daerah hasilnya atau rank. Untuk menentukannya sesuai dengan fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat. Maka x-nya kita pangkatkan 2. Jadi min 3 pangkat 2 hasilnya menjadi 9. Min 2 pangkat 2 hasilnya menjadi 4. Kemudian min 1 pangkat 2 hasilnya menjadi 1. 0 pangkat 2 hasilnya menjadi 0, 1 pangkat 2 hasilnya menjadi 1, 2 pangkat 2 hasilnya menjadi 4, dan 3 pangkat 2 hasilnya menjadi 9. Jadi ini adalah pasangan dari daerah domain dan daerah rangenya. Kemudian baru kita bisa menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan pasangan domain dan rangenya, sekarang kita tinggal menggambarkan grafik fungsinya. Pertama kita gambarkan dulu sumbu koordinatnya, sumbu koordinat x dan sumbu koordinat y. Kemudian, karena tadi kalau x-nya min 3, maka kita dapatkan fx-nya nilainya 9, itu artinya kita dapatkan titik x, y-nya adalah min 3,9. Kemudian min 2 pasangannya dengan 4 artinya titiknya min 2,4. Kemudian min 1 dengan 1, 0 dengan 0, 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan 4, 2,4 dan 3,9. Dari semua titik ini kita tinggal menghubungkannya dengan menggunakan satu garis. Ini kita namakan fungsinya dengan fungsi x kuadrat. Ini cara menggambarkan grafik fungsinya. Selanjutnya dari grafik fungsi yang kita dapatkan tadi, untuk daerah dari min 3 sampai 3 yang kita gambarkan ini kita namakan dia merupakan daerah asal, yaitu semua angka yang berada di sumbu koordinat x. Dimulai dari 0 sampai seterusnya itu merupakan daerah hasil. Kemudian dari gambar ini kita lihat titik balik atau titik puncaknya. Kita dapatkan 0,0. Titik balik itu artinya misalkan ini kita anggap dia turun, kemudian berbalik lagi ke atas. Nah, di sini adalah titik baliknya dinamakan 0,0. Kemudian rank tadi kita dapatkan nilainya mulai dari 0 sampai seterusnya. Itu artinya rank atau daerah hasilnya y lebih atau sama dari 0. Karena dia mulai dari 0 dan dilanjutkan seterusnya, ini tanda panah artinya dia masih bisa kita lanjutkan. Kalau kita ambil x-nya min 4 masih bisa lanjut terus. Kalau x-nya kita ambil 4 masih bisa lanjut terus grafik fungsinya. Makanya rank y lebih atau sama dari 0. Kemudian nilai minimumnya y sama dengan 0. Nilai minimum ini artinya dari semua daerah hasil, nilai yang paling kecil adalah y sama dengan 0. Kemudian untuk sumbu simetri, ini nilainya x sama dengan 0. Untuk sumbu simetri ini, sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsinya menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau kita lihat untuk gambar ini, sumbu simetrinya yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar ada di x sama dengan 0.
Kemudian kita lanjutkan ke grafik fungsi sederhana berikutnya, yaitu bentuknya x kuadrat tambah p. Untuk x kuadrat tambah p, kita lihat contohnya, misalkan fungsinya diketahui x kuadrat tambah 1. Kalau dia fungsinya x kuadrat tambah 1, kita tentukan dulu daerah asal dan daerah hasilnya. Misalkan kita mulai dari min 3 sampai rentang 3. Kalau misalkan x-nya min 3, maka untuk menentukan daerah fungsi f(x)-nya, kita ganti x-nya dengan min 3. Fungsinya tadi x kuadrat tambah 1, berarti min 3 kuadrat tambah 1. Min 3 kuadrat nilainya 9 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian untuk min 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Kemudian kalau x-nya kita ganti dengan min 1 kuadrat hasilnya 1, ditambah 1 hasilnya menjadi 2. Untuk x sama dengan 0 kuadrat tambah 1 hasilnya menjadi 1. Untuk x sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Untuk x sama dengan 2 kuadrat kita tambahkan 1 hasilnya sama dengan 5. Untuk x sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, tambah 1 hasilnya menjadi 10. Nah, kita sudah dapatkan pasangannya untuk daerah asal dan daerah hasilnya. Tinggal kita menggambarkannya ke dalam grafik fungsi kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan nilai domain dan rangenya. Tinggal kita gambarkan ke dalam bidang koordinat. Jadi min 3 pasangannya dengan 10 artinya min 3,10. Kemudian titik, min 2,5, min 1,2, 0,1, dan 1,2. Kemudian diikuti oleh 2,5, kemudian 3,10. Nah, titik-titik ini tinggal kita hubungkan menjadi sebuah grafik fungsi x kuadrat tambah 1. Dari gambar ini, x kuadrat tambah 1, bisa kita tentukan daerah hasilnya antara min 3 sampai 3, daerah hasilnya mulai dari y sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi titik baliknya 0,1, yaitu dia saat dia turun, kemudian dia naik di setelah 0,1. Daerah rangenya y lebih atau sama dari 1, rangenya kita mulai dari 1 dan seterusnya. Nilai minimumnya, nilai y yang paling kecil adalah y sama dengan 1. Kemudian sumbu simetrinya yang membagi daerah x kuadrat tambah 1 ini menjadi dua bagian yang sama, itu adalah x sama dengan 0. Kita lanjutkan ke bentuk grafik fungsi x kuadrat tambah p, contoh yang keduanya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 3. Untuk menggambarnya, pertama seperti dua contoh sebelumnya, kita tentukan dulu nilai domain dan rangenya. Kita misalkan domainnya kita ambil angkanya dari min 3 sampai 3. Ini boleh angkanya berbeda-beda, cuman karena di sini ruang untuk menggambarkannya sedikit, jadi diambil saja angkanya dari min 3 sampai 3. Kalau x-nya min 3, maka f(x)-nya sama dengan min 3 pangkat 2, hasilnya 9, dikurang 3 sama dengan 6. Kalau x-nya min 2, maka f(x)-nya x kuadrat kurang 3 menjadi min 2 pangkat 2, kurang 3 hasilnya 1. Kalau x-nya min 1, hasilnya menjadi min 2. Kalau x-nya 0 kuadrat kurang 3 hasilnya menjadi min 3. Kalau x-nya sama dengan 1, hasilnya menjadi 1 kuadrat kurang 3 sama dengan min 2. Kalau x-nya sama dengan 2, menjadi 2 kuadrat kurang 3, hasilnya sama dengan 1. Dan kalau x-nya 3 kuadrat, hasilnya 9 kurang 3 menjadi 6. Nah, tadi kita sudah dapatkan daerah untuk domain dan rangenya. Jadi, kita tinggal menggambarkannya ke dalam bidang koordinat. Pertama, titiknya min 3,6, kemudian diikuti oleh min 2,1, min 1, min 2, 0, min 3, 1, min 2, 2,1, dan 3,6. Kemudian semua titik ini kita hubungkan menjadi grafik fungsi x kuadrat dikurang 3. Dari grafik fungsi x kuadrat dikurang 3 ini bisa kita ketahui, pertama titik baliknya adalah di 0, min 3. Kemudian daerah rangenya atau daerah hasil adalah y lebih atau sama dari min 3. Jadi daerah hasilnya kita mulai dari min 3 sampai seterusnya. Untuk nilai minimum, nilai
Y yang paling kecil adalah Y sama dengan min 3. Untuk sumbu simetrinya, itu adalah di X sama dengan 0. Sekarang kita bandingkan antara grafik fungsi yang bentuk pertama, yaitu X kuadrat, dengan grafik fungsi yang bentuk kedua, yang X kuadrat tambah P. Pertama, tadi kita dapatkan fungsi X kuadratnya adalah yang grafik yang berwarna hijau. Kemudian X kuadrat tambah P itu tadi X kuadrat tambah 1 garis yang berwarna ungu. Kemudian fungsi X kuadrat dikurang 3 yang warnanya pink. Kalau kita lihat antara grafik fungsi X kuadrat dengan grafik fungsi X kuadrat tambah 1, itu dia jaraknya dipisahkan oleh satu satuan. Kemudian, ini bisa kita simpulkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan digeser ke atas sejauh p satuan jika nilai p-nya bernilai positif. Di sini p-nya adalah positif 1. Kemudian untuk membandingkan dengan grafik fungsi yang x kuadrat dikurang 3, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat akan digeser ke bawah sejauh p satuan jika nilai p-nya negatif. Di sini p-nya bernilai negatif 3, maka kita lihat di sini dari fungsi x kuadrat dia turun sebanyak 3 satuan sehingga kita dapatkan fungsinya x kuadrat dikurang p. Kemudian dari ketiga gambar ini titik baliknya semuanya berdasarkan nilai 0,p. Contohnya untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1, dia titik baliknya 0,1 sesuai dengan nilai p-nya. Untuk fx sama dengan x kuadrat kurang 3, titik baliknya adalah 0,-3, di mana di sini p-nya adalah min 3. Kemudian dari semua grafik fungsi ini, nilai minimumnya adalah y sama dengan nilai p. Saat fungsinya fx sama dengan x kuadrat kurang 3, p-nya min 3, maka nilai minimumnya juga y sama dengan min 3. Saat fungsinya x kuadrat tambah 1, nilai p-nya sama dengan 1, nilai minimumnya menjadi y sama dengan 1. Untuk sumbu simetrinya semuanya sama-sama x sama dengan 0. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 8. Tentukanlah titik balik, rank, nilai minimum, dan sumbu simetri. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tanpa perlu menggambarkan grafik fungsinya, bisa kita tentukan langsung jawabannya. Pertama, untuk titik balik. Titik balik itu akan sama dengan 0,p. Di sini p nilainya min 8, maka titik baliknya menjadi 0,-8. Untuk rank nilainya y lebih atau sama dari p, maka untuk fx sama dengan x kuadrat kurang 8, ranknya menjadi y lebih atau sama dari min 8. Untuk nilai minimumnya, y akan sama dengan p, maka nilai minimum soal yang ini adalah y sama dengan min 8. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan dari grafik fungsi di samping adalah, nah ini grafik fungsinya diketahui tapi persamaannya tidak diketahui. Kalau kita lihat ini merupakan bentuk dari fx sama dengan x kuadrat tambah p. Sekarang kita lihat, dia bergeser ke bawah. Berarti fungsinya akan menjadi x kuadrat kurang 2. Karena kalau dia bergeser ke bawah artinya p-nya nilainya negatif. Dan dia bergeser 2 satuan. Berarti p nilainya min 2 sehingga persamaannya adalah x kuadrat dikurang 2. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.